Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dikarenakan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita begitu banyak dan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita istiqamah sampai akhir hayat kita menjadi seorang muslim. Karena Allah selalu mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang taat patuh kepada Allah, sebagai seorang yang sedang melaksanakan amal soleh, sedang berjuang di jalan Allah, sedang berada di dalam ujian Allah dan dia sabar menjalaninya. Dan itulah yang kita rindukan. Kita mati di dalam ketaatan kepada Allah, itulah dia husnul khatimah. Husnul khatimah adalah impian setiap muslim. Oleh sebab itu jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Marilah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita berharap dapat husnul khatimah. Kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada, karena kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Kematian akan menjemput kita kapanpun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur satu detik, tidak pula bisa dimajukan satu detik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, kita bermohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena hidup di dunia ini tidak selamanya, pasti akan berakhir dengan kematian. Berakhirnya kehidupan seseorang dengan kematian tidak menunggu sampai tua dulu. Kalau sudah sampai saatnya, kanak-kanak pun mati, balita pun mati. Kalau sudah sampai saatnya, remaja pun mati, orang dewasa pun mati, orang tua pun mati. Kalau sudah tiba saatnya, orang sehat pun mati, orang sakit pun mati. Dan sekarang ini kadang-kadang sebahagian kita merasa begitu takut luar biasa akan sebuah kematian, dan kematian itu memang tidak bisa ditahan
dihalang-halangi. Ya, kematian kita itu tetap akan terjadi. Sehat kita akan mati juga, sakit kita akan mati juga. Yang terpenting sekarang, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kematian. Bagaimana kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sehingga akhir kehidupan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang mati disebabkan virus corona. Jika ada yang mati karena corona bukanlah suatu kehinaan. Karena orang tidak kena corona pun banyak yang mati. Intinya kehidupan seseorang akan berakhir dengan kematian. Cuman seseorang menjadi hina apabila kematiannya adalah su'ul khatimah, kematian yang buruk. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kematian kita adalah husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi." Rawahul imamani Ahmad wa Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah memanfaatkannya. Sahabat bertanya, bagaimana Allah memanfaatkannya ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah beri dia taufik, Allah mudahkan dia untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah, kita merindukan husnul khatimah. Kita hendaklah mengetahui apa itu husnul khatimah. Husnul khatimah adalah akhir yang baik. Maksudnya seorang hamba sebelum dia meninggal, ia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi semua yang menyebabkan kemurkaan Allah. Dia bertaubat dari dosa-dosa dan maksiat, serta bersemangat melakukan ketaatan dan perbuatan baik. Kemudian dia meninggal dalam keadaan itu. Artinya, bila ada di antara kita yang selama ini dia tenggelam dalam kemaksiatan, berlumur dosa, tenggelam dalam amal-amal yang tidak berguna, kemudian dia bertaubat, dia hijrah, dia tinggalkan semua maksiat itu, dia menyesalinya, kemudian dia ganti dengan amal soleh, dia ingat betapa buruk masa lalunya, kemudian agar masa lalunya yang buruk itu bisa dia imbangi, maka dia menutupinya dengan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Dia tinggalkan maksiatnya, dia tinggalkan dosa-dosanya, dia ganti dengan melakukan amal soleh, dia bersemangat melakukannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, penutup yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hendaklah dalam kehidupan ini kita cepat-cepat bertobat bila kita berdosa. Kemudian bila kita berada dalam ketaatan, kita pertahankan ketaatan kita itu. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Karena kematian datang tiba-tiba. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka dengan demikian hendaklah kita kenali tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah itu bisa kita bagi menjadi dua tanda. Ya, jadi dua tanda. Satu tanda yang hanya dirasakan atau diketahui oleh orang yang mengalaminya, jadi orang yang mau meninggal itu. Yang kedua, tanda-tanda yang dia alami kemudian kita saksikan. Tanda yang dia alami ialah ketika dia merasakan susah payahnya sakaratul maut, ketika dia sedang mengalami suatu peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat besar, di mana seseorang akan meninggalkan dunia untuk selamanya. Seseorang akan berpisah dengan semua kelezatan, seseorang akan berpisah dengan semua yang disayanginya. Itulah peristiwa yang sangat dahsyat. Maka ketika itu datang malaikat membisikkan kepadanya ayat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan seterusnya. Sesungguhnya orang yang berkata, sesungguhnya Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia mengatakan, dia mengakui, dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian dia istiqomah dengan kesaksiannya itu. Bagaimana istiqomah dengan kesaksiannya? Kalau dia sudah bersaksi tidak ada berhak disembah kecuali hanya Allah, dia senantiasa beribadah kepada Allah, dia senantiasa mentauhidkan Allah, dia senantiasa menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Istiqamah dalam mentauhidkan Allah, istiqamah dalam melakukan amal soleh. Maka ketika akhir hayatnya, ketika peristiwa yang sangat dahsyat dia alami, tatanazzalu alaihimul malaikah, datang kepada mereka malaikat membisikkan di telinganya, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira buat kalian, yakni surga yang telah dijanjikan buat kalian. Maka jika ada orang yang berkata, apakah tersenyum bagi orang yang meninggal merupakan tanda husnul khatimah? Insya Allah termasuk tanda husnul khatimah, yakni ketika dia melihat malaikat yang datang dari surga membawa kain kafan yang halus, wangi. Ketika dia dibisiki oleh malaikat, jangan engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia ini. Jangan engkau takut karena akan berpisah dengan semua yang kamu sayangi dan cintai. Kamu diberi kabar gembira akan masuk surga. Maka tidak aneh pula bila ada orang sebelum meninggal dia tersenyum karena sudah dibayangkan kepadanya kenikmatan surga. Tentu sebaliknya, ada orang yang meninggal matanya membelalak, dia dalam ketakutan yang luar biasa, dia berteriak-teriak karena dia menghadapi suatu peristiwa yang dahsyat, dan dia melihat malaikat datang dari neraka dengan wajah yang seram, membawa kain kafan yang kasar, bau yang busuk. Kemudian malaikat mau duduk dekat kepalanya sambil membentaknya, wahai ruh yang kotor, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Maka keluarlah ruhnya dalam keadaan tercerai-berai, dan si mayat itu
atau orang mau meninggal itu berada dalam ketakutan yang luar biasa. Percaya atau tidak percaya, silahkan alami sendiri, dan orang yang ada di sekitar kita akan menyaksikannya. Karena banyak orang berolok-olok tentang kematian ini, seakan-akan dia akan hidup selamanya, maka dia berbuat seenaknya di muka bumi ini, seperti tidak percaya kalau dia akan mati, seperti dia akan hidup selamanya, hidup seenaknya, berbuat maksiat, mengganggu orang, berbuat kezaliman, seakan-akan dia akan hidup selamanya. Maka rasakan sendiri ketika Anda akan berpisah dengan dunia dan dengan orang-orang yang dekat dengan Anda, orang-orang yang Anda sayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang diketahui oleh yang mengalaminya. Kemudian juga tentu tanda yang diketahui atau dirasakan oleh yang mengalaminya, dan juga disaksikan bahkan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yakni di antara tanda husnul khotimah adalah dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, yakni ketika dia mau meninggal, adalah kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak semua yang mau meninggal itu dalam keadaan bisa bicara. Bukan berarti yang tidak bisa bicara kemudian tidak kita dengar dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak husnul khatimah. Tidak demikian. Yang penting adalah kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya ketika dia sedang sakarat, kita bisikkan di telinganya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena saat itu syaitan sedang mengerahkan segala potensi, segala kekuatannya, memanfaatkannya setiap detik waktu yang tersisa untuk mengganggu orang yang akan meninggal agar dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau meninggal di antara kamu, talqinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Terdengar atau tidak terdengar oleh kita, tetap kita bisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Karena ada sebahagian di antara kita berada dalam keadaan sakit yang berat, matanya tertutup, hanya ada gerakan di kerongkongannya, mulutnya sudah kaku dan tidak sanggup dia mengucapkan secara jelas kalimat tauhid. Maka senantiasa kita membimbingnya. Peringatan keras untuk kita. Kita ini memang suka mencari yang korting ya. Ya. Kalaulah dia tidak belanja di mall atau supermarket yang sudah ada ketentuan harga pasti, maka dia akan mencoba untuk minta diskon. Tapi di mall itu kan udah dikasih harga pasti. Ini mau mati pun kalimat la ilaha illallah di kortingnya hanya diucapkan, dibisikkan Allah, Allah, Allah. Ini orang pemalas ini. Jangan orang seperti ini yang mentalkinkan orang yang mau meninggal. Rasulullah memerintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Rasul menyuruh demikian. Tapi di antara kita membisikkan Allah, Allah, Allah. Ketika ditanya kenapa? Nanti bagaimana kalau terputus? Dia hanya ngomong la ilaha illallah. Begitu katanya alasannya. Nanti dia baru ngomong la ilaha, dia mati. Berarti kan salah jadinya. Itu kan kata dia, kata Rasulullah, bisikkan la ilaha
illallah. Nah inilah suka mencari yang enteng-enteng. Hidup maunya yang enteng-enteng dalam beribadah, tapi anehnya kalau mati mau masuk surga 100%. Ini aneh nih kita nih. Bisikkan la ilaha illallah secara sempurna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Apakah begitu mudah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Belum tentu. Kecuali apabila selama hidupnya dia memahami kalimat ini, mengamalkan segala konsekuensinya. Selama hidupnya dia mentauhidkan Allah, atau sekiranya sebagian besar dari hidupnya dia di dalam dosa dan maksiat, kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, sisa-sisa umurnya dia gunakan untuk taat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tidak lagi dia mengulang dosa-dosanya, termasuk dosa syirik. Insya Allah orang ini akan dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian tanda yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, "Mautul mu'min bi'irqil jabin." Tanda kematian husnul khatimah bagi seorang mukmin adalah dengan berkeringat di keningnya. Ketika ruhnya sudah mulai keluar, sampai rohnya sudah keluar, meninggalkan bekas basah di keningnya, berkeringat keningnya, itulah tanda husnul khatimah. Selanjutnya yang ketiga, di antara tanda-tanda husnul khatimah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, "Ma min muslim yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Atau ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri. Tidak seorang pun di antara muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah selamatkan dia dari fitnah kubur. Akan tetapi ini satu di antara sekian banyak tanda husnul khatimah. Dan memang tidak ada semua orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, karena kematian seseorang sesuai dengan ajalnya. Tetapi ini termasuk salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian tanda yang keempat, mati syahid di jalan Allah. Mati syahid atau gugur ketika berperang menegakkan agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Siapakah orang-orang yang syahid menurut kalian? Qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Dijawab oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang mati dalam berjuang di jalan Allah, mereka adalah syahid." Qala inna syuhada'a ummati
idzan laqalilun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hanya itu berarti orang yang mati syahid di antara umatku hanya sedikit. Qalu faman ya Rasulullah? Para sahabat kembali bertanya, kalau begitu siapa saja mereka yang mati syahid ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, dia adalah syahid. Orang terbunuh, yakni dalam peperangan. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Dan orang yang mati di jalan Allah, yang satu tadi mati di medan peperangan, yang satu lagi mati di jalan Allah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah selain dari berjuang ketika peperangan, maka dia juga syahid. Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid. Dan siapa yang mati disebabkan oleh penyakit ta'un, maka dia juga syahid. Wa man mata fil batni fa huwa syahid wal ghariqu syahid. Maka siapa yang mati karena sakit perut, dia adalah syahid. Dan orang yang mati tenggelam juga syahid. Ada beberapa kejadian, dan semoga dia termasuk orang yang mati syahid. Ada tetangga saya, kami melihatnya di akhir kehidupannya memang rajin sholat berjamaah. Alhamdulillah, dia orang biasa, tapi dia rajin sholat berjamaah. Kerjaannya sopir truk angkat pasir itu, angkat kerikil, tiper, sopir tiper. Dalam perjalanannya ketika dia bawa pasir atau kerikil itu, dia merasa sakit di perutnya. Kemudian dia menepi ke pinggir jalan. Kemudian dia telepon bosnya, bos tolong datang ke sini, perutku sakit sekali katanya. Nah, ketika bosnya datang, ternyata dia sudah tidak ada, meninggal dalam mobilnya. Mudah-mudahan ini termasuk tanda husnul khatimah. Dia mati karena sakit perut. Jadi orang yang mati di medan perang ketika memperjuangkan agama Allah mati syahid. Orang berada di jalan Allah memperjuangkan agama Allah dengan cara selain perang, dia syahid. Seorang yang mati karena penyakit ta'un, dia syahid. Seorang yang mati karena sakit perut, dia juga syahid. Seorang yang mati karena tenggelam, dia juga syahid. Jadi yang mati syahid termasuk tanda husnul khatimah. Dan yang mati syahid itu bukan hanya orang yang mati ketika berperang, berhadapan dengan senjata, kemudian mati karena tertimpa reruntuhan, termasuk tanda mati syahid. Termasuk tanda husnul khatimah. Cuman tidak semua orang yang mati karena tertimpa runtuhan masuk husnul khatimah. Karena bisa jadi yang mati karena reruntuhan itu ada orang tidak salat, orang suka mabuk, orang suka berjudi, ahli maksiat. Karena tadi yang disebut dengan husnul khatimah adalah orang yang bertaubat dari maksiat, meninggalkan maksiat dan dosa, istiqomah melakukan kebaikan,
bersemangat dalam ketaatan, dalam kondisi itu dia meninggal. Umpama beberapa tahun yang lalu di negeri kita dan di berbagai tempat di belahan dunia terjadi gempa dahsyat. Sebahagian kaum muslimin sedang sholat, maka ketika mati dalam keadaan sholat tertimpa bangunan, tertimpa reruntuhan bangunan, insya Allah itulah tanda husnul khatimah. Umpamanya seseorang yang tenggelam dalam banjir, masyarakat yang menjadi korban banjir bandang, sedangkan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang mati dalam husnul khatimah. Adapun ahlu maksiat, tentu ini adalah bahagian dari kesakitan-kesakitan atau azab yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian tanda husnul khatimah bagi seorang wanita, yakni ketika dia meninggal saat nifas. Saat nifas, saat antara dia selesai melahirkan sampai berhenti darah-darah disebabkan kelahiran itu, maka dia disebut dalam keadaan nifas. Ataupun ketika dia sedang hamil, sedangkan dia adalah wanita yang menjalankan kewajiban syariat, taat beribadah kepada Allah. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'un syahadah yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Nabi SAW menyebutkan beberapa syuhada, yakni beberapa orang yang dihitung sebagai mati syahid, dan itu husnul khatimah, yakni wanita yang dibunuh anaknya. Yang dibunuh anaknya artinya yang meninggal karena ada anak dalam perut, karena hamil. Dia termasuk golongan syahid, dan anaknya itu yang akan menariknya dengan tali pusarnya ke dalam surga. Jadi berbahagialah seorang wanita yang meninggal dunia karena dalam keadaan hamil. Maka Nabi SAW mengatakan bayinya itu yang akan menyeretnya masuk surga dengan tali pusarnya. Termasuk tanda-tanda husnul khatimah, tentu bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya, mati karena terbakar. Terjadi kebakaran hebat, tidak ada bisa menyelamatkan diri, maka setiap yang mati di situ, orang yang kita kenal dalam kesehariannya, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda husnul khatimah. Dan banyak lagi tanda-tanda seorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dia dihitung juga sebagai mati syahid, sebagaimana sabda Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Ya, siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, memperjuangkan hartanya, maka dia syahid. Artinya apa? Atau apa contohnya? Salah satunya, jika rumah kita kemalingan, kita ada harta, ada simpanan yang akan kita gunakan untuk uang sekolah anak kita, untuk bayar kontrak rumah yang tinggal beberapa hari lagi, atau mungkin uang yang dikumpulkan untuk mengangsur hutang piutang, atau uang yang ditabungkan untuk pergi umrah atau haji, uang yang ditabungkan untuk akikah anak, uang yang ditabungkan untuk berkorban dan lain sebagainya. Kemudian datang maling,
Karena ketakutan langsung aja kasih udahlah, ini ambil aja lah, pokoknya jangan ganggu saya gitu. Tanpa menampakkan perjuangan. Tampakkan dulu perjuangan mempertahankan harta kita. Selamatkan harta, selamatkan diri dan harta itu semaksimal mungkin. Kalau toh kita juga jadi korban, harta kita dia ambil, kita dia ikat, mulut disumbat, kemudian akhirnya meninggal, itulah syahid dan termasuk husnul khatimah. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal karena membela keluarganya, dia juga syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Dan siapa yang meninggal karena membela agamanya, dia juga syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Dan siapa pula dan barang siapa pula yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka ia syahid. Orang yang mati syahid termasuk tanda husnul khatimah. Kemudian meninggal karena sedang ribat. Ribat itu berada di perbatasan, menjaga wilayah perbatasan karena Allah atau di jalan Allah. Umpama sedang terjadi peperangan atau akan ada orang yang akan menyerang negeri muslim, maka beberapa orang ditugaskan menjaga perbatasan. Mereka begadang di situ. Mereka bergantian tidur. Ya, mereka berjaga, itu ribat namanya. Maka siapa yang terbunuh ketika itu, maka mereka termasuk syahid, dan mati syahid termasuk tanda husnul khatimah. Kemudian termasuk tanda husnul khatimah, mati dalam melaksanakan amal soleh, mati dalam melaksanakan ibadah. Dan banyak kita menyaksikan video-video atau membaca berita-berita, ada orang yang mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, ya, tidak mesti dalam keadaan sujud, yang penting dalam keadaan sholat. Kan ada yang masih dalam keadaan berdiri kemudian terjatuh, itu mati dalam keadaan ibadah, dalam sholat. Dan itu insya Allah termasuk husnul khatimah, penutup yang baik. Orang yang mati dalam keadaan umpamanya mengantarkan bantuan kemanusiaan, orang yang mati dalam perjalanan ingin membantu saudaranya, berarti mati dalam keadaan sedang beramal soleh, maka itu termasuk tanda mati syahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, cari pahala dari Allah, kemudian amalnya ditutup dengan kalimat itu, maka ia akan masuk surga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Maka siapa yang berpuasa karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati atau akhir dari amalannya dengan puasa itu, maka dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang bersedekah kemudian dia menjadi amal terakhirnya, maka dia masuk surga. Artinya apa? Intinya apa? Hendaklah kita setiap waktu selalu dalam keadaan beramal soleh. Dan ketika itu maut menjemput kita, maka itulah tanda husnul khatimah. Adapun sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah,
Tidak semua orang mendapatkan husnul khatimah. Yang kita khawatirkan adalah bisa jadi kita atau orang-orang terdekat kita mati dalam su'ul khatimah. Apa yang maksud su'ul khatimah? Penutup yang buruk, yakni seseorang yang mati dalam maksiat. Seseorang dalam kehidupannya bermaksiat, kemudian berakhirlah kehidupannya dalam keadaan maksiat itu. Itulah su'ul khatimah. Itulah akhir kehidupan yang menyedihkan. Itulah akhir kehidupan yang menyengsarakan. Itulah akhir kehidupan yang sangat buruk. Di akhir kehidupannya dia bukan mengucapkan kata atau kalimat yang mulia la ilaha illallah, akan tetapi di akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, kalimat-kalimat atau kata-kata yang jelek dan haram. Dikisahkan dalam sebuah kitab kecil, bahagia atau sengsara di akhir kehidupan. Seorang pemain catur atau domino, sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, apa yang dia ucapkan? Sekat. Dibisikkan la ilaha illallah, sekat. Orang yang suka minum minuman keras, di akhir kehidupannya dia mengatakan haus, haus, haus. Ketika dikasih minuman air, bukan itu katanya, tapi bir. Dia minta khamar, minuman keras. Ketika dibisikkan kepadanya kalimat tauhid, tidak katanya. Apa itu? Dia justru mengucapkan kata-kata kotor, carut marut. Dan tidak aneh pula bila di akhir kehidupannya wajahnya menampakkan wajah yang sangat takut, matanya terbelalak, dia terhempas kiri dan kanan, berteriak-teriak, dan berakhir dengan kematian dengan tampilan yang sangat menakutkan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar Kau karuniakan kepada kami husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah agar kami tidak mati dalam su'ul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, dan jangan Engkau matikan kami dalam su'ul khatimah. Cukup sudah pelajaran bagi kita dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita cemburu kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kita ikut merasa khawatir jika kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mati su'ul khatimah. Demikian kajian kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan amal soleh, sehingga akhir kehidupan kita melakukan amal soleh dan kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.